Dalam 8 jam memang kita nggak makan, nggak minum, dan nggak ke belakang sama sekali kalau nggak lepas APD, kalau kita kuat. Tiap orang punya porsinya beda-beda untuk berperan untuk melakukan sesuatu. Kebetulan karena memang saya dokter, jadi ya saya merasa emang this is my job, I have to do this. Memang karena kita full APD kan, jadi pakai masker, pakai sarung tangan yang berlapis-lapis, kita nggak makan, nggak minum, dan nggak ke belakang sama sekali kalau nggak lepas APD, kalau kita kuat. Ini wabah ini kita nggak tahu sampai kapan ekstensinya. Jadi memang komitmen dari kita untuk ya udah, kalau udah pakai sebisa mungkin sampai selesai, jangan dilepas lagi. Kalau ada yang bolong ditempel aja. Yang akan membuat orang itu nyerah atau nggak melanjutkan sesuatu yang dia percaya baik, pasti itu capek mental. Saya rasa kalau capek fisik itu obatnya gampang, obatnya cuma tidur atau relaksasi. Sejauh ini puji Tuhan belum capek mental. Dari yang bagian admin sampai bagian cleaning service, bagian dapur, mereka semua perannya luar biasa banget. Pengennya sih saya bisa ngasih saran yang lain atau pesan yang lain selain stay at home, tapi beneran sekarang yang bisa kita berikan pesan-pesannya cuman ya udah di rumah aja. Jadi jangan berpikir dengan di rumah aja itu nggak ngapa-ngapain, justru di rumah aja itu that's the key, that's you're doing something by staying at home actually. Pejuang, ada cerita di Makassar, di mana 2 orang anak rela menyerahkan tabungannya untuk berdonasi membuat alat pelindung diri bagi petugas kesehatan. Tabungan dari uang jajan mereka selama 6 bulan pun rela mereka serahkan demi membantu kakak-kakak pejuang COVID-19. Perkenalkan, Ungsia dan Tata. 2 bocah sekolah dasar di Makassar, Sulawesi Selatan ini rela memberikan tabungannya setelah menonton kondisi kekurangan alat pelindung diri atau APD para pekerja medis di televisi. Kenapa kita mau sumbangkan uang celengan tak untuk kakak-kakak dokter di rumah sakit? Mau bantu dokter. Dokter. Kurang apanya? Kurang bahan-bahan untuk. Itu awalnya kita mau apa sebenarnya itu uang celengan Pak? Hah? Kayak apa? Sepeda. Beli sepeda. Dia gabung 2 celengannya. Sumbangan berupa uang pecahan 5 ribuan, 2 ribuan, dan juga koin ini akhirnya terkumpul Rp349.000. Sumbangan dari tabungan Tata dan Ungsia ini akan digunakan untuk membantu pengadaan APD bagi tenaga medis yang saat ini kekurangan di berbagai puskesmas dan juga rumah sakit di wilayah Makassar. Hati mereka tergugah untuk membuat alat pelindung diri sebagai upaya berkontribusi dalam penanganan virus corona. Sementara itu, seorang anak bernama Yasmin Saman Ahmad juga rela memecahkan celengan miliknya untuk disumbangkan. Bocah berusia 6 tahun ini juga ingin membantu pengadaan alat pelindung diri bagi tenaga medis yang berada di berbagai puskesmas dan rumah sakit di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tabungan berupa pecahan uang receh senilai Rp448.000 lebih ini diserahkan ke Posko Jurnalis Peduli Kemanusiaan atau JPK Sulsel, Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen Makassar. Keinginan Yasmin untuk ikut menyumbang merupakan inisiatif sendiri loh setelah tergerak melihat kondisi tenaga medis yang kekurangan APD. Yasmin dan keluarganya pun berharap pemerintah bergerak cepat menangani penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat, serta terus mengimbau gerakan bersama untuk tetap tinggal di rumah, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Cerita yang satu ini nggak kalah menginspirasi. Datangnya dari teman-teman kita yang difabel di Sleman, Yogyakarta. Berbekal keterampilan menjahit, 10 orang secara sukarela membuat APD bagi tenaga medis. Berawal dari tawaran salah satu rumah sakit di Yogyakarta,
para penyandang disabilitas yang tergabung dalam koperasi simpan pinjam bank difabel ini menyanggupinya. Mereka memesan 800 unit APD yang sesuai dengan standar keamanan medis. APD dibuat oleh 10 orang di rumah masing-masing penjahit untuk mencegah kerumunan orang. Meski tidak standar pabrik, APD hasil jahitan para difabel ini dianggap sudah sesuai standar minimal. Terlebih, mereka telah mendapatkan supervisi dokter dari rumah sakit yang memesannya. Selain membantu penanganan COVID-19, hal ini juga mampu menggerakkan UMKM yang tengah lesu karena pandemi corona. Awalnya kita itu kan mendengar bahwa baju APD itu di Yogyakarta kan kehabisan. Akhirnya ada tawaran dari Rumah Sakit PKU Bantul yang kerjasama dengan kota. Akhirnya kita menyetujui. Ini memang satu jenis yang satu kali pakai dan istilahnya kainnya juga kain mereka sendiri dan kita hanya yang jasanya saja. Kain spunbon ini bisa hanya untuk satu kali pakai, tapi rencananya yang akan datang itu ada kain yang parasut yang bisa dicuci. Penjahit itu dalam satu hari minimal ya 7 sampai 10 satu penjahitnya. Para difabel di Sleman, Yogyakarta tunjukkan aksinya untuk menginspirasi kita semua membantu penanganan pandemi COVID-19. Seorang tuli dari Makassar berinisiatif membuat masker transparan bagi teman tuli. Hal ini dilakukannya setelah mendapat informasi dari grup tentang masker transparan. Halo, yuk lihat proses pembuatan masker transparan ini. Perkenalkan, ini Faizah, Ketua Gerkatim DPC Makassar yang kesehariannya menjahit. Mendapatkan referensi masker yang ramah teman tuli, ia pun membuatnya. Teman-teman yang lain pun meminta pola gambar masker tersebut dan disebarkan agar dapat diproduksi lebih banyak dan dimanfaatkan oleh teman tuli yang membutuhkan. Sebagian besar orang menggunakan masker dan menutupi area hidung dan mulut. Hal ini membuat teman tuli resah karena mereka sangat mengandalkan petunjuk di wajah untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain. Adanya masker transparan ini membuat teman tuli lebih mudah dalam berkomunikasi. Masker transparan ini oral bibirnya jelas gak? 1, 2, 3, 4, 5. Jelas? Yang akan hadir berikutnya, ini menjadi salah satu cara mengusir kebosanan yang asik di tengah badai virus corona.